Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam hormat kami. Kita langsung ke halaman ini aja dulu, ke 54 Mas. Baik. Yang ada slide biru sistem informasi pengadaan pendidikan. Oke. Baik Pak Henry. Nah, sebelumnya lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini karena waktunya cukup singkat ya, jadi mungkin saya langsung potong aja ke yang belakang-belakang. Jadi Bapak Ibu semua, di Kemendikbud ini ada namanya pengadaan yang mendapatkan diskresi dari LKPP, yaitu pengadaan oleh satuan pendidikan. Kalau nanti mau dicari Permennya ada ya, Permen 18 tahun 2022. Dan ini merupakan proses penyederhanaan pengadaan di mana sebelumnya satuan pendidikan atau kalau Bapak Ibu mungkin kenalnya sekolah ya. Itu ketika belanja itu harus mengikuti Perpres. Sementara kalau sekolah-sekolah di Indonesia kan untuk yang levelnya SMP ke bawah itu relatif tenaga TU-nya tidak ada. Jadi menyulitkan lah bagi sekolah ketika harus melakukan pengadaan. Nah, dari tahun 2019 Kemendikbud sudah menerbitkan aturan atau pedoman tentang pengadaan satuan pendidikan. Nah, yang terbaru ini baru bulan Maret kemarin terbit kembali penyesuaian terhadap beberapa aturan-aturan yang baru. Nah, mungkin saya bicara data dulu ya, lanjut aja. Saat ini, Siplah ini adalah ekosistem pengadaan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, di mana kami berkolaborasi dengan mitra-mitra operator pasar daring untuk istilahnya menyediakan logistik bagi sekolah. Mitra operator pasar daring ini ada 18 sekarang ini, semuanya dipilih melalui mekanisme sayembara. Nah, siapa yang bisa daftar ini semua orang bisa daftar ke 18 mitra ini. Syaratnya hanya standar ya, NPWP, kemudian kalau dia pribadi cukup pakai KTP, kalau dia perusahaan ya harus pakai NIB atau SIUP. Kemudian nanti keterangannya apa, mau menjual apa. Nah, ekosistem ini sudah jalan 3 tahun, lanjut. Dari potensi dana yang dibelanjakan di satuan pendidikan, itu dana BOS dan BOP itu sekitar 54 triliun tiap tahunnya. Sekitar 20% dari dana BOS itu adalah potensi belanjanya sekolah, jadi sekitar 10 triliun. Nah, posisi pada bulan Mei 2022, belanja sekolah sudah mencapai 2,5 triliun. Dan ini ada 119.000 sekolah yang sudah aktif bertransaksi. Nah, tapi ini jumlah penyedianya nih masih sangat kecil sekali, hanya 28.000. Jadi ini sebenarnya peluang bagi Bapak Ibu, dan kami berharap, apalagi ini tadi saya lihat peserta banyak yang dari Dinas Perindustrian ya, ini bisa menggiatkan UMKM di masing-masing wilayah agar segera berpartisipasi, karena ini masih sangat jauh sekali dari 119.000 sekolah baru dilayani oleh 28.000 penyedia. Jadi potensinya masih sangat luas sekali. Kemudian dari 10 potensial belanja sekolah 10 triliun, ini baru yang dibelanjakan 2,5 triliun. Dan jumlah sekolah kami sekitar 440.000. Jadi baru sekitar seperempatnya lah yang belanja melalui pasar daring. Dan kendala mereka utamanya ketika kami melakukan survei adalah penyedia masih sangat sedikit di masing-masing wilayah. Jadi
28.000 ini adalah penyedia aktif ya, yang aktif transaksi. Jadi kebayang nih, satu penyedia bisa melayani sekitar 4-5 sekolah. Lanjut. Ini ada grafik-grafik pertumbuhan ya, grafik pertumbuhan penjualan mulai dari tahun 19 sampai 2020. Kalau dilihat itu grafiknya eksponensial ya pertumbuhannya. Lanjut lagi. Ini kalau kita lihat di kuarter ya, di masing-masing bulan yang biasanya peak itu adalah bulan-bulan Juni, karena mau tahun ajaran baru, itu yang belanjanya itu meningkat dari yang biasanya. Kemudian di bulan Desember, bulan 11 ya, ketika mau tutup anggaran, biasanya belanja sekolah ini meningkat. Jadi ini angkanya adalah angka per bulan, bukan kumulatif ya. Jadi ini bisa kelihatan tren belanja sekolah seperti apa. Nah, lanjut lagi. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya sama teman-teman. Cuma ini adalah 20 kategori utama dari barang-barang yang sering dibelanjakan sekolah. Dan karena ini kebetulan yang diundang adalah furniture ya, kalau tidak salah. Ini saya bacakan saja. Jadi furniture itu di tahun 2019 furniture itu baru sekitar 3 miliar dengan jumlah transaksi 613. Lanjut di tahun 2020 itu meningkat, kalau nggak salah ini furniture. Nah, ini termasuk dua besar ya, furniture itu 180 miliar totalnya, meja, kursi, dan lemari dengan jumlah transaksi 22.700 transaksi. Ya, ini mengalahkan belanja elektronik loh sebenarnya. Lanjut. Oke, tahun 2021. 2021 juga masih sama, dia agak turun sedikit ya, 162 miliar. Kemudian di tahun 2022 dengan posisi bulan Mei itu 80 miliar belanjanya untuk yang furniture saja. Nah, ini sekedar menggambarkan bahwa untuk yang ekosistem pengadaan di sekolah ini masih tumbuh berkembang, dan kami sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman Kemenparekraf, terutamanya dari dinas-dinas, agar bisa makin memperkaya lah ekosistem ini. Karena salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi, pertama vendor-vendornya itu masih sangat sedikit. Yang kedua, karena modelnya Siplah adalah marketplace, pasar bebas, ya, akhirnya berlaku hukum pasar. Ketika demand-nya banyak, yang menyediakan sedikit, akhirnya harga jadi lebih tinggi. Dan ini akhirnya yang sempat juga menjadi temuan oleh auditor, kenapa harga-harga di Siplah itu mahal. Tapi ya kami jelaskan, kan ini adalah pasar bebas, tantangan utamanya adalah bagaimana mengencourage atau memperkaya penyedia-penyedia di masing-masing wilayah, sehingga sekolah ketika mau belanja itu mereka ada pilihannya. Dan ini kami sangat berat, tentu saja dibantu dari rekan-rekan Kemenperin. Oke. Nah, ini secara data, mungkin saya agak teknis sedikit ya. Apa sih perbedaannya dari pengadaan perwira pada umumnya? Secara umum, prosesnya itu lebih sederhana, karena di sekolah ini pembagian mekanisme belanjanya dari jenjang 1 juta dulu. Jadi kalau 1 juta sampai dengan 1 juta, kemudian barangnya habis pakai, sekolah itu bebas untuk bisa belanja langsung. Artinya cash ya, belanja cash, belanja tunai. Tapi kita encourage, kita dorong untuk belanjanya secara online. Cuma biasanya barang-barang 1 juta ini barang habis pakai, ATK, makanan minuman, kemudian peralatan yang sifatnya ya habis pakai lah. Ini memang potensinya biasanya belanjanya di toko sebelah gitu. Nah, kemudian
sampai dengan 50 juta, itu 50 juta sekolah cukup lihat saja di istilahnya di marketplace, mana barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan dia, nanti langsung masukkan ke keranjang dan langsung belanja. Nah, di atas 50 juta ini masuk ke dalam pengadaan dengan resiko tertentu. Ini dibuat ada perbandingan. Jadi sekolah ini diwajibkan untuk membandingkan kalau 50 juta sampai 200 minimal dari dua calon penyedia, mereka bandingkan, masukkan ke keranjang perbandingan, itu ada fiturnya di Sipla. Kemudian pilih dari dua itu mana yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, kemudian kalau di atas 200 minimal dari 3 calon penyedia. Nah, bagaimana dengan pembayarannya? Nah, pada saat ini di Permen 18 tahun 2020, Permendikbudristek nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan, kami sudah mengadopsi instruksi Presiden untuk penguatan UMKM. Di Permen ini memang berbunyi untuk pengadaan tertentu itu bisa diberikan uang muka. Nah, tapi ini untuk pemberian uang muka kembali lagi ke peraturan di masing-masing daerah, karena sifatnya dana BOS ini adalah dana transfer daerah ya. Jadi dari Kemendikbud hanya mengalokasikan jumlah sekolahnya, kemudian uangnya ditransfer langsung ke sekolah. Nah, bagaimana mekanisme belanjanya ini diatur oleh masing-masing Pemda. Nah, aturan yang mengikat adalah di Pemdanya. Jadi boleh tidaknya sekolah itu belanja dengan uang muka itu ada di Pemda. Tapi kalau dari sisi pengadaan barang jasa di sekolah sudah dibolehkan untuk pengadaan tertentu sekolah belanja dengan uang muka atau bahkan dibayar ke muka. Tapi secara umum pembayaran melalui Sipla itu pembayarannya ada di belakang setelah barang diterima dan diperiksa oleh sekolah. Dan untuk 18 marketplace saat ini juga beberapa sudah menawarkan mekanisme financing, kalau saya tidak salah itu ada 4 atau 5 marketplace menawarkan financing, artinya ketika satuan pendidikan atau sekolah ini melakukan pesanan, dari penyedianya bisa mengajukan opsi financing ke marketplace-nya. Jadi ini salah satu usaha kami agar UMKM bisa ikut serta dan ikut aktif membantu kami untuk meningkatkan mutu pendidikan.